Jadi dikekang sudah, dipenjara, dikurung sama Abu Jahal. Tidak bisa hijrah sama Nabi dan keluarga Nabi. Akhirnya di malam Nabi dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam itulah orang kafir lagi kumpul di Darun Nadwa. Orang kafir udah pegel dah sama Nabi Muhammad. Ayo sudah, kata kita kumpul. Bagaimana cara menyelesaikan masalah Muhammad ini? Kumpul. Istilahnya rapat darurat. Dan di rapat itu hadir setan. Setan menyamar sebagai orang dari Najd, gaya wong tua, datang ikut hadir. Aku ingin ikut hadir. Setan ini ikut hadir. Ikut hadir rapat, rapat untuk rapat darurat orang kafir tadi untuk nangani masalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Akhirnya, ada yang mengatakan, oh kita usir Nabi Muhammad itu. Kita usir selesai, tenang kita. Siapa moderatornya? Setan. Kalau setan, oh bukan itu, bukan ide yang bagus, kata setan. Kenapa? Karena kata setan, kalau kau usir Muhammad, dia keluar, enak malah setan. Nanti orang cepat tertipu dengan omongannya. Kalian kan tahu bagaimana manis omongannya, Al-Quran maksudnya. Kalian kan tahu bagaimana manis daya tarik Muhammad yang begitu kuat. Kalau kalian usir, tidak sampai berapa tahun datang dengan pasukan lebih banyak dari kalian, direbut Mekah. Bukan itu pendapat yang bagus. Oh sudah, pikir lagi. Satu lagi ada yang mengatakan kita kurung aja Muhammad di penjara, di kurungan besi, hadid, maksudnya penjara. Kata setan, bukan, itu bukan pendapat yang bagus. Kenapa? Karena kabar Muhammad ini udah tersebar. Bahkan sahabat-sahabatnya pun udah ada yang keluar. Kalau Muhammad dikurung, itu mereka siap mati semua untuk Muhammad. Dan mereka pasti mengajak yang lain, terpengaruh bawa pasukan memerangi kalian untuk mengambil Muhammad. Bukan itu pendapat yang betul. Pikirkan lagi. Akhirnya berbicaralah makhluk yang lebih sadis atau lebih jahat dari setan, Abu Jahal. Oh, Abu Jahal ngomong. Kata Abu Jahal, aku punya pendapat dan kalian pasti setuju semua. Apa kata setan tadi, moderatornya? Kata Abu Jahal, setiap kabilah di Mekah pilih anak muda yang paling kuat. Kata Abu Jahal. Jadi setiap kabilah pilih anak muda yang paling kuat. Tutupi mukanya, jangan sampai ketahuan siapa orang tadi. Kita kasih dia pedang yang tajam, dan pedang tadi kita lumuri dengan racun, kata Abu Jahal. Kita lumuri dengan racun. Tunggu di depan rumah Muhammad malam hari. Ketika Muhammad keluar, misalkan berapa kabilah di Makkah tuh? Misalkan 10 kabilah besar. Udah 10 kabilah. Setiap kabilah harus ngirim pemuda yang kuat. Kasih pedang yang beracun yang tajam. Ketika Muhammad keluar, pukul dengan pukulan yang serentak. Jadi jangan sikok yang nuja, yang lain nonton dah, kata Abu Jahal. Rami-rami, langsung semua mukul, 10-10-nya mukul Muhammad, bunuh Muhammad. Sehingga kata Abu Jahal, akhirnya ketika kabilah Muhammad yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, kabilah Nabi mau balas dendam, tidak bisa. Kenapa? Satu kabilah mau ngelawan 10 kabilah. Tidak bisa ngelawan, katakan termasuk adat orang Arab itu kalau ada yang dibunuh dari kabilah mereka pasti balas dendam. Tapi kalau yang dilawan 10 kabilah, mereka satu kabilah mundur. Akhirnya kata Abu Jahal, ketika mereka tidak bisa membalas dendam, Qisas Bani Hashim setuju dengan bayar fidyah atau bayar dia, fidyah dia sama. Bayar dia. Denda. Dia itu 100 onta. Untuk satu nyawa 100 onta gampang, kata Abu Jahal. Kita sokongan setiap kabilah 10 onta, selesai, diam, selesai. Kata setannya, top ini mendapat. Setan sampai ngomong top. Luar biasa. Katik pendapat yang lebih bagus dari ini Abu Jahal itu. Jadi dia itu luar biasa memang. Kata setan, itulah pendapatnya, ikuti. Udah. Setuju semua. Setiap kabilah ngirim pemuda, ditutupi mukanya pedang
yang beracun tajam. Nabi Muhammad tahu langsung. Nabi Muhammad SAW tahu. Turun malaikat Jibril, ya Muhammad, ukhruj al-an, keluar sekarang. Di depan wong galau itu lagi nunggu. Sama Nabi dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, tidur dengan serbanku ini, kau tidak akan terkena apa-apa. Bayangkan Sayyidina Ali beraninya gantikan posisi orang yang akan dibunuh. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad meninggalkan Sayyidina Ali? Karena di rumah Nabi itu masih banyak titipan orang. Nabi itu dimusuhi sama mereka. Cuman mereka kalau punya barang takut hilang, nitipnya ke Nabi. Jadi omongan mereka itu berbeda dengan tingkah mereka. Mereka kalau ada titipan, ada emas, berapa batang ini emas, misalkan, misan-misan nih atau adik anda, ada aman. Setelah itu, siapa yang paling aman? Muhammad. Titip. Nah, Nabi Muhammad meninggalkan Imam Ali bin Abi Thalib agar mengembalikan titipan tadi. Karena Nabi Muhammad tidak sempat mengembalikan, langsung malam itu datang izin dari Allah. Keluar wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Dipanggil Sayyidina Ali, tidur di sini, kata Nabi, kau tidak akan terkena apa-apa. Tidurlah Sayyidina Ali dengan selimut Nabi Muhammad SAW. Keluar Nabi Muhammad syahatil wujuh, membaca Yasin, summun bukmun umyun fahum la yubsirun, ayat sampai ayat itu dibaca sama Nabi, diambil tanah sama Nabi, debu ditaburkan ke mereka, tidur. Keluar Nabi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Kata Abu Bakar melihat Nabi, wah Nabi datang di jam yang tidak pernah datang. Wah ini pasti hijrah, kata Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, as-suhbah, mudah-mudahan aku bisa menemani antum. Ya benar wahai Abu Bakar, kau yang dapat izin untuk menemani aku. Udah disiapkan, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kendaraannya. Cerdas Sayyidina Abu Bakar. Jadi beliau mengharapkan dan sudah siap, tahu kalau urusan sama Nabi ini bukan pakai kita jualah seminggu lagi dah. Nabi ini kan wahyu turun langsung. Jadi Sayyidina Abu Bakar cerdas. Murid dan sahabat Nabi cerdas. Udah disiapkan 2 onta, sudah siap ya Rasulullah. Pemandunya siap ya Rasulullah. Perlengkapan siap kalau udah ya Rasulullah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, kata Nabi, berapa harganya sikap Abu Bakar? Dak ya Rasulullah, gratis buat antum. Dak, kata Nabi, wajib bayar. Ya sudah, KGB urusan bayar. Dibayar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di malam itu juga. Keluar Nabi, sampailah beliau masuk ke ghor ini, Gua Hira. Gua Thawr. Kalau Hira itu Nabi diutus. Kalau sanggup naik Gua Hira, naik. Ada lumayan. Kalau sang insya Allah, kalau ada niat, kalau Hira Nabi dapat wahyu pertama kali. Kalau Gua Thawr agak jauh, diziarahi sama yang haji dan umrah, cuman jarang yang naik. Kita alhamdulillah pernah naik sekali cuma. Jadilah naik itu 2 jam. Kalau Gua Hira itu lebih apa? Memang lebih apa? Lebih nanjak, tapi lebih dekat, 1 jam sampai. Kalau Gua Thawr yang Nabi hijrah ini, yang ada cerita ini sekarang, itu tidak terlalu nanjak, cuma jauh. 2 jam setengah baru sampai. Itu. Cuma alhamdulillah sampai gitu ke situ, masuk gua yang Nabi, sempit guanya. Cuma cukup 2 orang. Sholat itu susah. Kita tegak untuk sholat susah. Untuk sholat berdiri susah. Sempit guanya. Sampailah Nabi di gua itu. Sayyidina Abu Bakar, pemandunya waktu itu masih kafir. Pemandunya masih kafir, lupa Al-Fakir namanya. Dipandu sampailah ke gua itu di malam hari itu. Yang di rumah Nabi tadi masih terkapar kalau tidur. Sampailah mereka bangun dengan orang yang membangunkan. Bangun. Pas mereka bangun sudah terkena panasnya matahari. Lah pagi. Kenapa kalian tidur? Aina Muhammad. Muhammad sudah keluar, katanya. Setiap orang megang kepala ada tanah semua, ada debu semua di kepalanya. Bekas apa tadi yang dilemparkan. Nabi ngelempar. Cek ini kena kalau. Langsung mereka masuk ke rumah Nabi Muhammad, dibuka, datangnya Sayyidina Ali yang tidur. Tidak jadi. Itu termasuk di situ ada Abu Jahal di situ. Tidak jadi akhirnya Sayyidina Ali. Tidak dibunuh. Urusan mereka sama Nabi Muhammad SAW tinggalkan. Kata Abu Jahal, ini Abu Bakar. Ayo ke rumah Abu Bakar. Tahu mereka. Teman Nabi ini Abu Bakar.
Siti Asma yang meriwayatkan cerita ini. Datang Abu Jahal ke rumah kami, digedor rumah, marah, tertipu, ya kan? Marah, dibuka sama Siti Asma, "Aina abu? Mana abahmu?" Tidak tahu, kata Siti Asma, bohong. Falatomani, ditampar sama Abu Jahal. Siti Asma ditampar, fasaqatat minni qirtah, sampai antingan aku nyampak, lepas. Saking kencangnya tamparan tadi, sampai apa? Sampai antingan Siti Asma lepas. Jadi kalau kita bahas cerita hijrah, itu keluarga Sayyidina Abu Bakar ada peran kalau di hijrah. Siti Asma jawab gak tahu, ditampar sama Abu Jahal sampai antingannya lepas, langsung cari. Ketika mereka udah belabakan, tak bisa lagi nemuin Nabi Muhammad, mereka langsung ngadukan sayembara istilahnya, ju'ala. Kata mereka, siapa yang berhasil menemukan Muhammad baik mati atau hidup, kami beri 100 onta. Langsung berebut. Yang tidak ada iman jelasnya, yang tidak ada iman langsung keliling nyari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Jahal kelompok juga jadi. Mereka nyari keliling sampailah mereka ke gua ini, gua Thawr tadi. Itu sampai mereka ke sana, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, kalau mereka nundukkan kepala sedikit kelihatan gitu." Sayyidina Abu Bakar takut. Sayyidina Abu Bakar bukan takut untuk dirinya, bukan, takut untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali sampai ke gua itu, Nabi Muhammad tidak boleh masuk. Antum jangan masuk dulu ya Rasulullah. Ada dulu gua, ada binatang kan. Hampir Sayyidina Abu Bakar masuk. Sama saya mau diperiksa, ada lubang-lubang, tutupi pakai baju beliau, dirobek, tutupi lubang-lubang biar ulo kalau jengking dan tutup. Diriwayatkan ada sikok lubang yang tak bisa tutup, katik lagi yang nak ditutup. Akhirnya Nabi dipersilakan masuk, beliau tutup dengan kaki beliau. Diriwayatkan ada ulo datang, ulo nak metu, tak bisa metu, gagal kaki Abu Bakar, dipatuk kaki. Nabi tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar tak berani bergerak, takut Nabi terganggu, ditahan sama beliau. Ditahan patukan cetukan ulo. Tak salah dipatuk, nyingok dari berapa meter lah. Ini kita merinding, cetuk, tak bergerak. Ngapuk? Nabi Muhammad ada di pangkuannya. Ditahan sama beliau sampai beliau menangis, saking sakit patukan ular tadi. Air matanya tertetes ke muka Nabi. Nabi bangun. Kenapa ya Abu Bakar? Lihat patukan diusap sama Nabi Muhammad SAW, langsung hilang. Diriwayatkan juga sama ulama, ini ulama sejarah, ular tadi matuk karena marah ke Sayyidina Abu Bakar. Aku ni nak nyingok Nabi. Jadi ular tadi bukannya nak jahat sama Nabi, aku ni pengen melihat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kau larangi? Ya Sayyidina Abu Bakar, ular takut kan. Tutup sama beliau. Masuk beliau dan Nabi Muhammad SAW di situ. Anak beliau yang bernama mantan budak beliau yang bernama Mughirah, Tufail, Abu Amir Tufail bin Mughirah kalau tidak salah namanya itu. Pokoknya mantan budak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama Sayyidina Abu Bakar ditugaskan untuk apa? Untuk membawa kembalaan kambing. Biar apa? Biar bekas jejak onta Nabi dan onta Sayyidina Abu, kan padang pasir bekas kan. Biar ketutup dengan apa? Dengan bekas kembalaan kambing tadi. Abdullah putra Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tugaskan untuk jadi mata-mata di kota Mekah, dengar apa kabar yang terjadi di Mekah. Siti Asma tugasnya membawa 3 hari Nabi di situ. Nabi Muhammad SAW di gua itu 3 hari. Siti Asma tugasnya apa? Tugasnya membawakan makanan untuk Nabi Muhammad SAW dan ayahnya di gua tadi. Lumayan. Kalau kita sekarang naik bis, naik mobil tuh dari pondok tengah kota Mekah tuh lumayan. Kalau dulu naik kuda atau naik keledai lumayan jauh. Di luar bisa dibilang 1 jam mungkin, 1 jam atau 45 menit gitu kalau dari kota, dari Ka'bah. Kurang lebih 45 menit. Dulu berarti berapa jam naik kendaraan tuh. Itu tugas, dibagi tugas sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, putra-putra beliau. Nah, rombongan ini yang mencari Nabi dan Abu Bakar nih sampai di muka gua. Sayyidina Abu Bakar menangis takut. Ya Rasulullah, kalau mereka nundukkan kepala sedikit saja, la ra'ana, mereka akan melihat kita. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, apakah kau kira kita hanya berdua di sini? Ma dhannuka bithnain, Allahu sahibuhuma.
atau Allahu thalithuhuma. Di Al-Quran disebutkan kan, idh yaqulu li sahibihi fil ghar la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabatnya, makanya yang mengingkari sohbah kesahabatan Abu Bakar As-Siddiq itu mengingkari Al-Quran. Kenapa? Karena yang mengklaim beliau ini adalah sahabat Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Muhammad mengatakan kepada temannya, sepakat tidak ada khilaf ulama siapa yang ada di gua tersebut, Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditanya, wahai Umar, afdalan mana kau dan Abu Bakar? Apa kata Umar? Jangankan Abu Bakar semua, lailatun fil ghar khairun min Umar wa ali Umar. Satu malam saja, kata Sayyidina Umar, ketika berada di gua waktu itu lebih afdal dari Umar dan keluarga Umar. Jangankan amal yang lain, satu malam di gua, karena bersama Nabi besar Muhammad SAW, dekat, pangku tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi besar Muhammad SAW. Alhasil singkat cerita, akhirnya nunduk, kata yang nunduk karena tadi dhannul hamama wa dhannul ankabut. Mereka tidak terlalu tertarik dengan gua tadi karena ada laba-laba. Kata Safwan bin Umayyah, Umayyah ini kafir, matinya juga nanti kafir. Ketika ada orang yang mau masuk ke gua itu, oi, tak usah lah ngapo, ini sarang laba-laba ini lebih tua dari Muhammad umurnya, kata dia. Lebih tua dari Muhammad, artinya sarang laba-laba yang sangat lama sekali. Padahal baru laba-laba itu datang. Ada burung pula, burung daro, udah mungkin ada uang, tinggal mereka. Nyerah orang kafir, tidak nyerah tadi 100 onta untuk yang dapat Muhammad. Akhirnya ada satu orang waktu itu masih musyrik, dia nanti masuk Islam, namanya Suraqah. Beliau ini berhasil mendekati Nabi Muhammad. Wah, itu tuh 2 orang sama 3 pemandu itu dikejar sama dia, naik kuda. Pas dikejar, kudanya nyungsep ke padang pasir, ke tanah, nyampak dia. Naik lagi dia. Setiap kudanya diarahkan ke Nabi Muhammad, itu pasti kudanya nguntal dia, nyungsep atau nguntal dia dari pucuknya, nanda. Kalau kudanya diarahkan balik ke Mekah, galak. Akhirnya tahu dia, sampai 3 kali dia 100 onta, usaha dia 3 kali. Akhirnya kata dia, udah ini berarti memang dijago orang ini, bukan sembarangan. Wahai Muhammad, aku Suraqah, aku tidak akan melakoi kau. Tolong tunggu sebentar, ditunggu sama Nabi. Datanglah Suraqah ini. Tahu Suraqah ini nanti bakal jadi orang luar biasa. Minta surat. Surat bahwasannya inti surat itu, kalau kau nanti jaya atau kau berhasil merebut kota Mekah, aku aman. Aku tidak kau apa-apoi, karena aku bebasi, cacanya aku bebasi kau sekarang. Dikasih sama Nabi Muhammad. Dan betul, nanti surat itu dibawa sama Nabi sama Suraqah ke Nabi. Nabi ingat masih, oh betul, saatnya sekarang menepati janji. Ditepati janjinya oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau butuhkan wahai Muhammad? Makanan, minum, tidak perlu, kata Nabi. Cuman jangan kasih orang tahu ke arah kami. Oh oke, kata Suraqah. Pulang Suraqah, menemukan banyak beberapa orang yang lagi mau ke arah Suraqah sama, kata Suraqah, tak katik situ, tak katik. Katik orang di situ, cari daerah lain be. Padahal di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalanlah Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan dipandu dengan pemandunya jadi satu, dan beliau jalan sampailah ke kota Madinah selamat, afiat, disambut sama kota Madinah dengan qasidah Tala al-Badru alaina min thaniyatin wada, lepas dari wong Mekah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bukan diusir, Nabi Muhammad bukan mengalah, tapi memang itu pilihan dari Allah. Beliau mengikuti perintah Allah, keluar wahai Muhammad, karena sekarang tidak bisa. Kadang begitu, kadang ada zaman gitu sekarang misalkan tidak bisa lagi diluruskan dengan kekerasan misalkan, cuman bisa diluruskan dengan ilmu, bisa diluruskan dengan pemahaman, bisa diluruskan dengan majlis taklim, ya sudah, tidak usah pakai kekerasan dulu misalkan. Begitu Nabi itu sahabat bukannya pas berlari itu pakai cut, kalau itu sahabat yang hijrah itu Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah itu terus datangi Nabi, ya Rasulullah, kapan kita boleh ngelawan di Mekah ini? Kapan kita boleh ngelawan? Kapan kita boleh membalas kezaliman mereka? Kata Nabi, bukan sekarang. Aku ini Abdullah, hambanya Allah.
Semua yang aku lakukan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Allah perang, tak boleh perang. Karena memang di Mekah bukan saatnya perang. Dan pada saat itu Nabi bukan jalannya Nabi untuk merebut kota Mekah pada saat itu. Hijrah dulu 10 tahun, 8 tahun. Di tahun 8 baru Nabi berhasil merebut kota Mekah. Itu kurang lebih cerita daripada sejarah hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kita baca sedikit biografi daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tadi kita sebutkan cerita beliau, insyaallah dapat berkah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau ada yang mengatakan Atiq, ada yang mengatakan Utsman, khilaf ulama. Jadi namanya bukan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dijuluki As-Siddiq? Karena beliau selalu percaya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah, kata Nabi, ini Nabi mengatakan, kata Nabi, tidaklah aku mengajak seseorang untuk masuk ke agama Islam illa kanat indahu kabwah, kecuali, kata Nabi, ada maju mundurnya, kata Nabi. Setiap aku mengajak orang masuk Islam, Muslim nanti dia, cuman pertama kali agak maju mundur, mikir dulu setahun, mikir dulu setengah tahun, nunggu ada kejadian ini dulu baru masuk Islam. Illa Abu Bakar As-Siddiq, kecuali Abu Bakar, kata Nabi. Nabi pertama kali diutus oleh Allah turun ke rumah, Siti Khadijah masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam, karena Siti Khadijah dan Sayyidina Ali kan di rumah, begitu. Sayyidina Abu Bakar di luar. Pertama kali orang luar yang masuk Islam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi nyampaikan, wahai Abu Bakar, ini Rasulullah. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tak panjang lebar, tak pakai apa buktinya wahai Muhammad. Benar tak Muhammad? Benar apa itu malaikat? Jangan setan. Muhammad mimpi. Tak kata omongan itu. Ketika Nabi mengatakan aku Rasulullah, langsung amantu wa aslamtu. Aku masuk Islam. Langsung kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Beliau itu lahir setelah tahun gajah 2 tahun 6 bulan. Berarti beliau lebih muda dari Nabi 2 tahun 6 bulan. Nabi kan lahir di tahun gajah. Nabi lahir di tahun gajah. Sayyidina Abu Bakar setelah 2 tahun setengah setelah tahun gajah itu beliau lahir. Artinya lebih muda 2 tahun setengah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan beliau ini orang yang putih, nahif, kurus, khafif, badannya kecil. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini bukan seperti Sayyidina Umar yang gagah, bukan. Sayyidina Abu Bakar kecil badannya. Ummuhu, ibu beliau, Ummul Khair Salma, namanya Salma bintu Abdul Uzza. Aslamat qabla hijrah. Ibu beliau masuk Islam sebelum hijrah. Ibu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ayah beliau yang bernama Abdullah, kalau istilah nama ayahnya Abdullah, Abu Quhafah Abdullah, itu masuk Islam juga. Jadi tidak ada sahabat ayahnya muslim, ibunya muslim, anaknya muslim semua, istrinya muslim seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi keluarganya itu memang galau-galaunya muslim, dan keluarganya mempunyai peran semua terhadap dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana muhabbaban inda qaumih. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini diriwayatkan beliau ini sangat dicintai di kaumnya karena beliau banyak uangnya, tajir, karim dan dermawan. Pasti dicintai sama uang. Lam yakun yashrabul khamr, tidak pernah mabuk di zaman jahiliyah dan tidak pernah menyembah berhala. Maka dari itu ketika masuk langsung ajaran Nabi, dakwah Nabi, langsung amantu, masuk Islam. Tidak pernah mabuk, tidak pernah nyembah berhala. Beliau ini kawan Nabi dari kecil. Jadi memang sahib Nabi bukan pas Nabi jadi Nabi, tapi dari kecil beliau ini sudah bareng kawan sama Nabi Muhammad sallallahu. Pastilah kawan Nabi, orang pilihan juga. Walaupun Nabi belum jadi Nabi, pasti kawan Nabi dipilih sama Allah, bukan sembarangan orang. Jadi wajar Sayyidina Abu Bakar jadi kawan Nabi kan, tidak pernah mabuk zaman jahiliyah, tidak pernah nyembah berhala. Persis seperti Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau keutamaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq luar biasa. Dinamakan As-Siddiq beliau. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah mengatakan, aku tidak pernah
diberi manfaat atau aku tidak pernah merasakan manfaat harta seseorang melebihi hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi hartanya Sayyidina Abu Bakar itu dihabiskan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua untuk Nabi. Nabi butuh apa? Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Peperangan Tabuk, Nabi mengumpulkan dana, gali dana. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bawa dana. Bawa dana, kata Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan di rumahmu? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Allah wa Rasuluh. Yang aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa tadi. Dan ini bukan sembarangan orang bisa mengamalkannya. Karena ada juga sahabat yang lain ketika mau bersedekah, infak ke Nabi, semua hartanya dilarang sama Nabi. Jangan, setengah B kata Nabi. Setengahnya untuk kau dan keluargamu. Karena Nabi tahu lain, mungkin hati dia mantap sahabat ini, cuman bininya belum tentu. Anaknya belum tentu. Agak ribut, agak ngerutuk, itu. Agak dah ikhlas akhirnya. Tapi kalau Abu Bakar, Nabi tahu istrinya luar biasa sama Nabi, putri-putrinya juga begitu, putranya juga begitu luar biasa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra beliau ada yang bernama Abdullah, ada yang bernama Abdurrahman, ada yang bernama Muhammad. Yang Abdurrahman ini masuk Islamnya nanti, tak galak melok abahnya dia pertama kali. Sehingga di peperangan Badar itu Abdurrahman di pasukan musyrik. Di peperangan Badar, Abdurrahman putra Abu Bakar Siddiq belum masuk Islam, masih di pasukan musyrikin. Akhirnya ketika dia sudah masuk Islam, Abdurrahman ini ngomong ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Bah, dulu pas perang Badar, aku ini nyingok abah," katanya. "Aku melihat kamu wahai ayahku. Cuman aku pura-pura tidak melihat, berlari. Takut aku menghunuskan pedangku kepadamu wahai abah." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Nak, coba aku yang melihatmu, aku akan penggal kepalamu." Coba aku yang melihatmu, aku akan penggal kepalamu. Menunjukkan tidak ada toleransi, tidak ada cinta kepada orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Jangankan siap anak lagi begitu. Kalau aku nyingok kau di Badar, kau berlari, takut nyakiti aku. Kalau aku kejar kau, bunuh. Karena tidak nuruti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jadi cinta hati mereka itu memang udah kosong dari keluarga, dari harta, isinya cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan heran zaman mereka itu zaman yang sangat jaya sekali. Orang kafir, Romawi, Persia takut galau. Kenapa? Kosong hatinya dari dunia, kosong hatinya dari jabatan, dari pujian. Hati kali itu isinya cuma Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan beliau banyak sekali, termasuk keutamaan beliau khalifah pertama setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat hatta Sayyidina Ali pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Sepakat sahabat, ijma'us sahabah, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, itu Sayyidina Abu Bakar belum sempat ngurusi masalah khilafah. Cuman orang Ansor Madinah sudah bikin rapat ingin mengangkat istilahnya pemimpin. Terdengarlah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar, didatangi. Kenapa? Kita lagi ngada rapat untuk yang ganti ke posisi pemimpin. Kata Sayyidina Abu Bakar, pemimpin itu di Jazirah Arab pada saat itu, kata Sayyidina Abu Bakar, tidak bisa kecuali dari Quraisy. Yang namun, jadi kenapa? Sir, rahasia, alasan kenapa khilafah, khalifah itu semuanya Quraisy. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, setelahnya Sayyidina Hasan, setelahnya Muawiyah, semua itu Quraisy itu. Kenapa? Karena terus Abbasiyah, Quraisy juga. Karena memang di Jazirah Arab mereka tidak akan tunduk kecuali pada orang Quraisy. Kalau yang megang komando Quraisy, baru mereka tunduk. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, jangan kalian wahai Ansor, kalian orang yang mulia, kalian penolong Nabi, sebutkan di Al-Quran. Cuman kalau nak mimpin, bukan kalian, harus dari Quraisy. Sayyidina Abu Bakar maksud dirinya yang pantas dah. Beliau mengangkat tangan Sayyidina Umar dan tangan Sayyidina Abu Ubaidah. Nah, pilihlah antara dua ini, kata Sayyidina Abu Bakar. Pilihlah Umar atau Abu Ubaidah. Ini duo dari Quraisy yang paling afdal, kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, aku mending mati kalau jadi pemimpin, kau yang ada di bawahnya, wahai Abu Bakar. Dah galak, kata Sayyidina Umar. Aku mendingan mati, penggallah kepalaku, dah galak jadi pemimpin.
kalau ada di bawah aku, kau wahai Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, siapa yang mampu untuk jadi pemimpin sedangkan di bawah mereka ada Abu Bakar As-Siddiq? Kata Sayyidina Umar, wahai ma'syar ansar, wahai orang-orang ansar wal muhajirin, kalian ingat tak pas Nabi sakit, siapa yang Nabi suruh ganti jadi imam? Abu Bakar. Pernah suatu hari Sayyidina Umar yang maju jadi imam karena Sayyidina Abu Bakar telat. Waktu itu beliau lagi di rumah yang satunya, jadi telat ke Masjid Nabawi. Akhirnya Sayyidina Umar yang maju. Takbir Sayyidina Umar, Allahu Akbar. Takbir jadi terdengar sama Nabi. Kan Nabi rumahnya samping masjid, samping mimbar itulah rumah Nabi, mihrab. Terdengar takbir Umar, aku kan nyuruh Abu Bakar. La, bukan Umar. Ya Allahu dzalik, bukan ini yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ketika Sayyidina, padahal ini kan ganti ke sholat cuman karena ini isyarah dari Nabi. Setelah aku yang memimpin Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kata Sayyidina Umar, Nabi sholat masalah agama, menghadap Allah, lebih penting dari dunia. Nabi suruh Abu Bakar. Berarti kalau masalah dunia, pasti siapa yang dipilih sama Nabi? Sepakat akhirnya pasti milih Abu Bakar. Akhirnya beliau dibaiat. Dibaiat setelah dipaksa. Beliau dibaiat oleh sahabat. Jadilah beliau khalifah pertama. Khalifah pertama yang menggantikan posisi Nabi besar Muhammad SAW. Di zaman beliau banyak kejadian. Beliau memerangi orang yang tidak mau zakat. Ada orang yang tidak ada zakat. Nabi meninggal dengan zakat, diperangi sama Sayyidina. Tapi tidak mau zakat ini bukan karena pelit. Kalau yang sekarang tidak keluar ke zakat diperangi, banyak perang kita akhirnya. Bukan karena pelit, tapi karena mereka tidak meyakini kewajiban zakat. Akhirnya sama Sayyidina Abu Bakar diperangi. Kenapa? Karena zakat ini kan rukun Islam. Allah di Al-Quran kata Sayyidina Abu Bakar tidak pernah misahkan salat dan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Wa aqimus shalah setiap perintah salat pasti perintah zakat. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku akan perangi yang memisahkan antara salat dan zakat. Karena ini tidak pernah dipisah oleh Allah. Diperangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai mereka kapok tobat. Yang murtad juga diperangi sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Semua habis satu-satu sampai yang terakhir Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab ini yang paling besar pasukannya. Dan yang lari-lari dari kecil-kecil itu pasukan yang dalam masuk Islam itu kabur gabung ke Musailamah, pasukan besar. Dan sahabat paling banyak terbunuh itu di peperangan melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Diriwayatkan banyak sahabat yang hafal Al-Quran terbunuh syahid di peperangan Yamamah, nama tempat Yamamah di situ. Musailamah pun terbunuh. Selesai udah zaman Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini secara ringkas kita ceritakan. Selesai sudah Jazirah Arab bersih, udah bersatu lagi, kata Sayyidina Abu Bakar. Jadi bayangkan, beliau itu berat ketika nanggung beban khalifah, bukannya anteng kalau istilahnya Arab ini. Tekak kalau langsung ini ada yang cak ini, itu ada yang cak itu. Perangi kalau Sayyidina Abu Bakar. Perangi kalau harus patuh. Sebagaimana kalian keluar ke zakat di zaman Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar, sehelai baik kalian kurangi, aku perangi. Ini kata Sayyidina Umar, aku kira aku yang paling berani. Pas aku nyinggung Abu Bakar ini, yang berani itu Abu Bakar. Tidak takut dalam yang hak kebenaran. Padahal istilahnya badannya kurus, kecil. Sampai Sayyidina Umar pun dimarahi sama Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar begini, pas jadi khalifah, yang Jazirah Arab tadi tidak galak mengeluarkan zakat, sama Sayyidina Abu Bakar pasukan dikirim semua. Kata Sayyidina Umar, wahai khalifah, bukankah lebih baik kita adem-ademi dulu yang ini, kita perangi yang murtad nian. Ini kan cuma tidak galak zakat, kata Sayyidina Umar. Kenapa? Biar yang murtad kita perangi, jangan sampai kita banyak musuh, kata Sayyidina Umar. Marah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Umar, apakah kau preman waktu jahiliyah, pas Islam kau pengecut, kata Sayyidina Umar. Ajabbaran fil jahiliyah, khawaran fil Islam. Pas waktu jahiliyah preman kau nih. Pas sudah muslim sekarang pengecut, kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar tertunduk langsung. Khalifah lagi marah, kan? Tunduk. Perangi gitu. Ternyata betul. Hikmahnya di situ. Ketika orang musuh-musuh Islam di luar yang tidak galak zakat, yang murtad, lihat Sayyidina Abu Bakar ngirim pasukan kemana-mana, berarti tidak mungkin Madinah kosong dari pasukan. Berarti berapa jumlah pasukan khalifah ini? Berarti masih kuat khalifah ini. Bukan dengan meninggalnya Rasulullah, khalifah setelahnya lemah.
Kenapa? Diperangi kan loh. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu dalam satu hari mengirim beberapa panglima perang. Kau ke sini, kau ke sini, kau ke sini, kau ke sini. Dikirim, pencar. Ini kan terdengar nih. Akhirnya yang tadinya mau murtad, yang tadinya mau tidak mau mengeluarkan zakat, tidak jadi mengeluarkan zakat akhirnya. Tidak jadi murtad. Oh, akhirnya kata Sayyidina Umar, ini memang taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil selesai Jazirah Arab sudah aman, bersatu kembali dari yang murtad atau yang tidak mau zakat. Barulah Sayyidina Abu Bakar menggerakkan, dah berhenti, cukup dah, atau Sayyidina Abu Bakar sudah selesai Jazirah Arab. Kata Nabi, kita akan menguasai Syam. Ayo ke Syam dulu. Dikirim pasukan ke Syam untuk merebut Suriah, Damaskus, Palestina, Mesir, semua direbut sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Selesai Syam, atau Syam belum semuanya selesai, Irak sudah mulai Persia. Ketika Persia melihat muslimin dari Madinah menyerangi Romawi, oh berarti habis ini kita diperangi nih sasarannya. Sebelum kita jadi sasaran, kita serang dulu, kata Persia. Ada taunya akhirnya sama Sayyidina Abu Bakar di stop dulu peperangan Syam, diarahkan semua ke Persia. Diarahkan ke semua ke Persia, habis-habisan melawan Persia. Di tengah itulah Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia. Jadi ketika pasukan muslim baru mau menyerang pasukan Persia di Irak sana, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia di bulan Jumadil Ula tahun 13 Hijriyah. Jadi beliau menjabat jadi khalifah 2 tahun sekian. Dah sampai 3 tahun, 2 tahun sekian beliau jadi khalifah. Ketika beliau lagi sakit, di sakit yang bakal meninggal, beliau katakan, wahai Aisyah, semua harta aku balikkan ke Baitul Mal. Semua hartaku balikkan ke Baitul Mal. Akhirnya kata Sayyidina Umar, oi Sayyidina Abu Bakar, kau ni bikin khalifah setelahmu susah. Bayangkan ketika mau meninggal, semua hartanya dibalikkan ke Baitul Mal, tidak ada warisan. Kenapa? Takut syubhat. Padahal tidak mungkin masuk syubhat ke mulutnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan diriwayatkan ketika beliau meninggal, dada beliau itu agak gosong. Katanya saking beliau rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau menahan, beliau tidak menangis. Ketika Nabi Muhammad meninggal, beliau tetap stabil. Sayyidina Umar sampai hilang kendali. Ada Sayyidina Utsman tidak bisa berdiri, terduduk. Ada yang tidak bisa ngomong. Sayyidina Ali diriwayatkan tidak bisa berbicara. Ada yang langsung meninggal spontan. Keledai pun langsung meninggal. Ada keledai dundun, keledai Nabi diriwayatkan ketika Nabi meninggal, lari dia nyeburkan dirinya ke sumur. Langsung mati. Kenapa? Kekasihnya meninggal. Sayyidina Abu Bakar tidak mantap. Padahal ini orang kalau dilihat dari luarnya sangat lemah fisiknya, tapi hatinya kuat. Jadi jangan nilai dari fisik, nilai dari kekuatan hati itu. Lemah, tapi hatinya mantap. Tidak, istilahnya nangis beliau, sedih. Cuman karena setelah ini harus urus masalah umat, peninggalan Nabi Muhammad SAW, mantap beliau. Tapi ternyata ketika beliau meninggal, dibuka dadanya gosong. Kenapa gosong? Saking beliau menahan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wartajjatil Madinah di wafati. Diriwayatkan ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meninggal, itu Madinah gempa. Gempa baik gempa asli atau ulama, atau gempa karena orang sedih luar biasa. Diriwayatkan tidak pernah Madinah sesedih itu setelah sedih atas meninggalnya Nabi besar Muhammad SAW. Meninggal Nabi sedih. Setelah Nabi meninggalnya, siapa yang paling sedih? Meninggalnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dan beliau dikuburkan di samping Nabi besar Muhammad SAW. Itu suatu kelebihan yang luar biasa, dikuburkan di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para Ahlul Bait ditanya, kalau tidak salah Ja'far As-Shadiq atau Muhammad Al-Baqir, bagaimana kedudukan Abu Bakar? Kata tak panjang lebar, jengok kedudukannya sekarang. Di mana? Samping Nabi. Ya udah, itulah kedudukannya. Dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil orang yang binasa, orang yang celaka bisa ada di samping Nabi. Itu kan mustahil. Jadi kalau orang yang baik memfasikkan, memunafikkan atau mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berarti itu otomatis secara tidak langsung menghina Nabi, menghina Ahlul Bait. Pasti itu.
baik topengnya, judulnya cinta sama Ahlul Bait, tapi isinya menjatuhkan Abu Bakar As-Siddiq, berarti menyinggung Nabi Muhammad dan menyinggung Ahlul Bait sendiri. Ahlul Bait juga tersinggung, tersinggung kalau kalian singgung atau kalian hinakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau kan ngeremehkan gitu. Mada di samping Nabi wong yang binasa, tidak mungkin. Pasti itu orang yang paling mulia setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau meninggal umurnya pas 63 tahun. Tadi kan lebih muda dari Nabi 2 tahun, 2 tahun setengah. Nabi meninggal, beliau jadi khalifah 2 tahun sekian. Pas meninggal 63 tahun. Dan dikuburkan samping Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, dan mendapatkan keberkahan dari As-Siddiq Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.